Yes, cukup banyak yang minta ya bikin video ini untuk ngedeploy Express, Prisma, dan PostgreSQL, tutorial yang udah pernah gue bikin, oke. Dan gue udah berjanji bahwa gue akan membuat video ini kalau gue bisa berhasil mendapatkan sebuah sponsor untuk cloud hosting providernya. Dan untuk itu gue makanya mau say thank you banget untuk sponsor video kali ini, which is ID Cloud Host. Nah, ID Cloud Host ini bukan sebuah cloud platform biasa. Mereka memiliki banyak banget keuntungan. Di antaranya ada fitur Scale Up as You Grow yang membuat penggunaan Cloud VPS kita itu lebih fleksibel karena bisa kita upgrade ataupun downgrade sesuai dengan kebutuhan kita dan kita pun bayarnya itu sesuai pemakaian aja. Selain itu mereka juga punya sistem one click deploy yang memudahkan kita sebagai user untuk install berbagai macam control panel, virtual machine, operating system, aplikasi, dan lain-lainnya in less than 60 seconds. Untuk dashboardnya juga UX-nya itu enak banget, UI-nya juga rapi banget, jadi akan memudahkan kita sebagai user untuk melakukan management services yang kita udah miliki. Terus mereka juga punya API yang sangat powerful. Nah, ini memungkinkan kita sebagai user untuk melakukan berbagai macam kegiatan automatically dengan aman, cepat, dan praktikal menggunakan API yang udah disediakan oleh ID Cloud Host. Terus tenang aja teman-teman, kalau kalian memiliki kesulitan atau servernya mungkin meleduk on the weekends, tenang aja karena ID Cloud Host memiliki support yang aktif 24/7 dan selalu siap untuk ngebantu kalian. Oke, jadi thank you banget untuk ID Cloud Host udah nge-provide kita sebuah VPS untuk tutorial kali ini. Sekarang kita masuk ke videonya. Alright guys, di sini gue punya sebuah overview kira-kira step by step proses yang akan kita hadapi untuk video kali ini itu apa aja. Dan di sini sebenarnya ada satu step khusus ya untuk para pengguna Windows di mana kita harus install OpenSSH karena kita akan menggunakan SSH untuk ya mengakses remote server atau VPS kita ya. Nah ini kalau misalnya kalian pakai Mac atau Linux ini nggak butuh, ini khusus untuk pengguna Windows aja. Nah untuk tutorialnya sendiri gue nggak akan bahas karena beragam beda-beda ya tergantung versi Windows kalian itu nanti cara installnya beda-beda. Nah ini gua akan kirim aja, bukan kirim ya, tapi naruh link untuk instalasinya di description supaya kalian bisa coba ikutin sendiri aja. Oke? Anyway, setelah itu kita bakal masuk ke proses apa namanya yang benerannya gitu untuk deploymentnya, yaitu kita nanti akan create VM-nya dulu. Oke, menggunakan VM yang dari ID Cloud Host pastinya. Terus kita akan melakukan SSH untuk akses VM kita atau VPS kita. Kita akan install Nginx untuk web server kita. Kita akan install Node.js pastinya karena kan aplikasi kita berbasis Node.js ya. Habis itu kita akan install PostgreSQL untuk database-nya. Habis itu setelah semuanya ini udah kita setup, kita akan clone repository kita yang udah kita pernah bikin ya. Ini walaupun repositorinya udah 8 bulan lalu ya terakhir gua waktu gue bikin ya tutorialnya, tapi nggak apa-apa masih relevan kok. Oke, setelah gue clone, gue akan install untuk packages-nya. Habis itu gue akan install satu bisa dikatakan kayak application manager bernama PM2. Nah nanti si PM2 ini yang akan nanti ngatur cara aplikasi kita itu dijalaninnya kayak gimana. Dia yang akan apa namanya pantau logs-nya, dia yang akan nge-restart kalau misalkan ada error dan lain-lain kayak gitu. Habis itu kalau misalkan PM2-nya udah selesai keinstall, baru kita start aplikasinya dan nanti kita akan coba akses dari lokal komputer kita ke VPS atau API yang udah kita host di dalam VPS. Kira-kira gitu guys. Anyways, sekarang gue di sini udah bikin apa namanya belum bikin sih, tapi udah login ke dalam konsol ID Cloud Host. Ini kalau kalian mau coba juga silahkan banget, gue udah taruh linknya di description. Oke. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, di ID Cloud Host itu ada banyak ya app katalognya yang udah pre-installed gitu VM-nya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Cuma karena supaya tutorialnya lebih jelas aja, ini gue nggak akan menggunakan fitur ini. Gue akan menggunakan raw virtual machine aja, kayak gitu. Oke, jadi di sini gue akan pilih virtual machine dengan operating system Ubuntu karena emang gue biasanya pakai Ubuntu aja. Habis itu untuk lokasinya gue pilih Indonesia pastinya dan mungkin kita pilihnya South Jakarta kali ya karena gue jaksel banget anaknya gitu. Size-nya sendiri ini sebenarnya gue pakai yang 100.000 ini udah cukup dengan 2 CPU dan 2 GB RAM. Ini juga bisa kalian customize kalau kalian mau tambahin CPU-nya silakan, mau tambahin RAM-nya juga silakan, tergantung kebutuhan kalian aja. Tapi untuk tutorial ini dan sebenarnya untuk most aplikasi yang kecil gitu, sebenarnya 100.000 ini udah more than enough gitu. Oke, anyways, untuk username-nya sendiri gue akan gunakan void FNC gini aja. Dan ini username apa sih? Username ini yang akan kita gunakan untuk mengakses VPS kita. Jadi kalian boleh menggunakan username apapun, bebas terserah kalian.
Passwordnya di sini pun sama, oke, menggunakan password yang akan kita gunakan untuk mengakses VPS kita. Untuk tutorial ini gue akan kasih password simple halo 123 titik koma kayak gini, terus gue confirm halo 123 titik koma ya. Dan untuk billing account-nya di sini gue akan menggunakan billing account yang udah gue set di ID Cloud Host. Kalian tinggal set billing account yang kalian udah punya aja. Anyway, semua setupnya udah done. Sekarang tinggal kita create. Oke. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Resource name-nya ya. Resource name-nya ini nama VPS-nya. Taruh aja namanya Express Prisma Postgres gitu ya. Postgres. Oke, create. Nah ini sekarang kita tunggu aja selagi VPS-nya ini masih provisioning, masih building. Kalau udah selesai nanti kita akan kembali. Oke, sekarang VPS kita udah done buildingnya. Ini sebenarnya nggak terlalu makan waktu lama, 5 menit doang palingan gitu. Terus di sini udah banyak informasi ya terkait dengan virtual machine kita. Dan yang paling penting yang akan kita gunakan pertama adalah public IPv4 address-nya, oke. Ini kita akan copy, oke, kita klik aja dia akan otomatis ke copy. Dan di sini gue udah siapin sebuah terminal, oke. Kalian bisa menggunakan Windows terminal, bisa menggunakan terminal di Mac maupun di Linux tergantung komputer kalian menggunakan apa. Dan di sini gue akan mencoba untuk mengakses atau masuk secara remote ke dalam VPS kita. Caranya dengan tadi kita udah copy ya IPv4 address-nya. Terus kita akan SSH kayak gini. Habis itu username yang kalian pilih, dalam case ini gue menggunakan void fnc kayak gini. Add, habis itu kasih paste aja si IP address-nya. Spasi -p22 ini untuk menandakan untuk port 22 gitu. Nah sekarang gue enter aja, set. Kalau di Windows biasanya muncul kayak gini ya, untuk disuruh yakin atau enggak kita mau connect ke VPS ini karena dia nggak recognize IP-nya gitu. Kita ketik yes aja karena kita yakin itu kan VPS kita ya. Habis itu kita disuruh ketik passwordnya. Di sini ketik aja passwordnya halo 123 titik koma. Emang nggak muncul di sini ya guys. Oke, jadi jangan heran emang nggak muncul di sini. Percaya aja dengan ketikan kalian sendiri gitu. Kalau udah baru kita enter. Oke, harusnya, nah sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam si VPS kita. Nah, sekarang, ini gue clear aja dulu. Terus kita akan mulai instalasinya. Oke, jadi saat ini udah done, OpenSSH udah done, Create VM udah done, SSH udah done, dan sekarang kita masuk ke step keempat yaitu install Nginx. Di sini gue udah siapin berbagai macam link supaya kalian lebih gampang untuk ngikutinnya. Dan semuanya ini gue akan refer ke dokumentasi karena jujur sampai sekarang pun gue nggak terlalu hafal kayak proses instalasi kayak gimana. And it's okay guys, nggak apa-apa kok baca-baca dokumentasi. Nggak harus semuanya kalian hafalin. Anyways, di sini gue udah ada linknya. Oke, gue akan masuk ke step untuk install and konfigurasi si Nginx itu sendiri. Ini gue tinggal copy aja sudo app update sama sudo app install Nginx. Ini basically ya sama kayak ketika kita nge-install pakai npm gitu ya. Oke, jadi kita copy, gue paste, dan enter. Oke, sekarang ini kita tungguin aja. Ini harusnya nggak akan makan waktu lama. Oke, kalau ditanya kayak gini, oke, dia hanya memastikan bahwa kita tahu akan menggunakan sekian banyak disk space. Kita ketik Y aja, enter. Oke, setelah beberapa saat harusnya dia akan nanti install. Ini kalau kelamaan gue akan cepetin aja kok pas editing. Oke, sip. Ini udah kelar. Oke, nah caranya tahu apakah Nginx ini udah keinstall bener atau belum di dalam VM kita. Caranya guys, ini kita kembali lagi ke sini. Oke, jangan lupa kita copy si public address-nya, public IP4 address-nya. Terus kita bikin satu tab baru aja, di paste ininya, IP-nya terus enter. Harusnya tampil sebuah website ya kayak gini. Welcome to Nginx. Ini adalah sampel atau default website bisa dikatakan ya yang akan disetup oleh Nginx kalau kita udah berhasil menginstall si Nginx itu sendiri kayak gitu. Ini bisa kita tutup aja. Set. Habis itu tab yang untuk install Nginx sebenarnya udah nggak ada lagi yang harus kita lakukan, jadi kita tutup aja. Hup, kayak gini. Oke, sekarang step 4 udah done. Kita masuk ke step 5 yaitu install Node.js. Nah, di sini sekali lagi udah gue siapin linknya. Nanti gue akan taruh di description lagi. Tinggal kita copy lagi ini semua. Oke, kita copy. Terus kita masuk ke VM-nya. Di paste, enter. Kayak gitu. Oke, dan sekali lagi ini kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sip guys. Ini udah selesai. Sekarang kita tinggal run step paling terakhir ya. Untuk nge-install Node.js-nya. Ini kita copy aja. Sekali lagi kita paste. Set, kayak gini.
Dan kita tungguin sampai installnya selesai, harusnya nggak akan makan waktu terlalu banyak. Oke, nah sip, ini sebenarnya udah done, cuma gue bodoh banget tadi gue nggak sengaja nge-clear terminalnya, jadi kalian nggak bisa ngeliat historinya. Anyways, untuk ngecek apakah si Node.js-nya udah ke-install atau enggak, tinggal kita ketik aja node, terus version, untuk ngecek versionnya udah ke-install atau belum. Udah ya, 2010. Terus jangan lupa ngecek juga version si npm-nya untuk mastiin npm-nya udah ke-install atau belum. Oke, sama ya caranya npm dash version, node dash dash version. Nah, sekarang berarti tinggal kita tutup aja tab ini karena kita udah tidak perlu gunakan lagi ya. Install Node.js yang udah selesai. Sekarang step paling terakhir banget ini kita untuk setupnya maksudnya ya, itu kita install PostgreSQL. Oke. Seperti biasa ada ininya, ada guide-nya, tenang aja guys. Ini tinggal kita copy aja sudo apt install PostgreSQL. Jalanin dan tungguin sampai selesai. Oke. Yes, kayak gini. Tungguin aja sampai kelar seperti biasa. Oke, nah ini udah selesai untuk instalasi PostgreSQL-nya, dan tadi ini somehow sempat nge-restart VM gue, tapi nggak apa-apa, harusnya nggak masalah. Sekarang kita masuk ke bagian configuration-nya guys untuk si PostgreSQL-nya, dan di sini ada bagian untuk ngeset listen addresses-nya ke bintang. Nah, ini ketika kita mau misalkan memiliki server yang berbeda untuk untuk memperbolehkan akses VPS kita, tapi di sini karena kita akan satuin ya database kita dengan API kita, jadi ini kita nggak perlu lakukan. Sekarang kita masuk ke bagian ini aja. Nah, ini kita masuk ke bagian untuk mengalter, si user Postgres kita dengan password yang kita inginkan gitu. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kita kembali ke VPS, ini gue clear dulu. Kita sudo, PSQL kayak gini, -u Postgres. Kayak gini, sorry, bentar salah ternyata. Sudo -u Postgres, sorry. Sudo -u Postgres, baru PSQL kayak gini. Nah, sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam, basically ini udah nge-query ke dalam PostgreSQL database yang kita udah install. Maaf tadi by the way ini salah ya. Nah, di sini sekarang kita akan nge-copy query ini. Nah, gunanya query ini apa? Query ini gunanya adalah untuk mengalter user Postgres kita, yang basically yang menjadi user untuk ngehandle PostgreSQL database kita. Terus kita ganti passwordnya dengan password yang kita inginkan. Dalam case ini gue akan samain, atau mungkin biar nggak pusing, gue kasih passwordnya string password gini aja ya. Jadi alter user Postgres menggunakan encrypted password. Ini sintaksnya PostgreSQL, string password kayak gini. Terus gue enter aja. Hup. Ini udah muncul, berhasil nge-alter role kita. Terus kita exit aja. Nah, sekarang harusnya kita udah bisa udah ngeset si user dan password dari PostgreSQL database kita. Tapi just to make sure, ini coba kita restart si PostgreSQL-nya. Jadi gue akan panggil sudo systemctl restart PostgreSQL.service. Ini nggak harus kalian lakukan, tapi ini gue just to make sure aja. Kita restart database Postgres yang berjalan di VPS kita. Kalau udah done, sekarang ini kita bisa tutup aja. Kita akan masuk ke step ke-7, yaitu nge-clone repository kita ke virtual machine. Nah, untuk repositorinya kita akan menggunakan yang Express CRUD Layer Architecture ya, yang ini. Ini kita akan copy aja. Terus kita masuk ke VPS kita. Kita panggil git clone. Nah, URL-nya, enter. Sekarang kita akan change directory ke dalam foldernya Express CRUD Layer Architecture. Set. Nah, kalau kalian ls di sini, kalau kalian lihat di sini ya udah ada source code kita ya. Cuma di sini ingat kita belum menginstall packages yang kita butuhkan. Jadi ini gua clear dulu. Terus gua akan ketik npm install kayak gini. Nah, ini kita tungguin aja dia sampai menginstall semua packages yang kita butuhkan. By the way, ini adalah step ke-7 dan 8 sekaligus ya. Nah, setelah nanti npm installnya selesai, kita akan install si pm2 yang nanti akan menjalankan atau nge-manage aplikasi kita. Kayak gitu. Ini tungguin aja. Ini packages untuk si Express CRUD Layer Architecture-nya ini udah selesai. Baru sekarang kita npm install. Kali ini pakai flag -g ya. Untuk install secara global si pm2.
Ini enter, kita tungguin aja dia sampai selesai. Oke, ini instalasinya di gue udah done, tapi sekali lagi karena gue latah itu langsung gue clear jadi nggak kelihatan logsnya di sini ya. Anyways, kalau misalkan kalian ini ada kemungkinan ketemu error di mana kalian nggak memiliki permissions yang cukup untuk install si PM2, don't worry, caranya kalian install lagi, tapi kali ini kasih sudo depannya kayak gini. Jadi sudo npm install -g PM2 gini. Kalau kena error, kalau misalkan enggak ya nggak perlu, oke? Ini pada dasarnya kita menginstall PM2 secara global tapi dengan elevated access, oke, sebagai sudo gitu. Jadi lebih memiliki privilege lebih tinggi lah kayak gitu. Anyways, ini udah done ya, tapi kita nggak akan langsung nggak akan langsung kita jalanin aplikasinya karena ada environment variables yang harus kita set dulu. Nah, kalau kita ls-a guys di sini, oke, akan ada file .env.development yang kalau misalnya kalian ingat tutorialnya ini untuk ngeset environment variables kita. Oke, untuk template-nya. Untuk itu kita copy dengan menggunakan command cp .env.development ke file .env kayak gini. Set. Nah, sekarang kalau kita ls-a udah muncul satu file lagi .env doang ya. Sekarang kita vim si .env. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita memiliki satu key ya, namanya database URL. Nah, ini menuju ke dalam URL database kita. Oke. Nah, by the way, kalau kalian masih belum tahu pakai Vim, gue saranin kalian coba lihat tutorial basicnya Vim dulu supaya bisa ngedit si file ini. Atau mungkin kalian bisa pakai Nano juga. Anyways, di sini sekarang gue akan set database URL-nya. Ini kita kasih 2 kutip kayak gini. Cara ngesetnya gini, PostgreSQL, karena kita pakai Postgres ya, PostgreSQL, _, garis miring, terus di sini nama username kita, Postgres, oke, kita set username-nya tadi Postgres, _, passwordnya. Nah, passwordnya tadi kita udah ganti jadi password ya, kayak gini, atau password apapun yang kalian udah set. Habis itu kita kasih add localhost, karena database-nya itu ada di dalam ya mesin ini sendiri, _, 5432, karena dia itu jalan di dalam port 5432 slash, ini kita set database-nya atau skemanya Postgres kayak gini. Oke. Habis itu sekarang gue akan set satu environment variable yang sebenarnya gue lupa taruh di dalam si template-nya, yaitu port. Oke, jadi gue bikin satu key lagi, port sama dengan kita kasih port 2000 aja kayak gini. Oke. Ini gue exit, kita _, wkey tanda seru untuk nge-save filenya. Hop. Sekarang kalau kita coba tampilin isinya .env, kita cat.env. Oke, muncul ya. Udah ada values yang kita masukin. Ada database URL-nya dan ada portnya. Oke. Nah, sekarang sebelum bisa kita jalanin aplikasi kita, ingat bahwa di sini kita menggunakan Prisma ya. Oke, kita menggunakan Prisma. Untuk itu kita harus melakukan sinkronisasi antara Prisma skema kita dengan Postgres-nya. Caranya kita panggil npx prisma db push gini aja. Oke, nanti dia akan ambil skema kita, dia akan membaca juga database URL-nya dari .env. Oke, habis itu yang akan dilakukan adalah apa di sini? Nge-sync database skema kita dengan Prisma skema kita gitu. Dan ini karena kita menggunakan database-nya itu, skemanya itu kecil, jadi nggak akan makan waktu banyak. Oke, baru sekarang kita akan melakukan atau kita akan nge-start aplikasi kita. Nah, kalau kita biasanya kan gini ya, ini gue clear dulu. Biasanya kita tinggal npm start aja gitu kan. Oke, nah ini juga udah muncul, udah jalan nih sebenarnya ya. Tapi, ini gue matiin. Tapi mungkin alternatif lainnya kita juga bisa pakai node titik langsung kayak gini. Anyways, ini gue matiin lagi. Tapi kali ini kita nggak akan jalanin menggunakan komen tersebut. Kita akan minta bantuan si PM2 untuk bantu jalanin API kita. Supaya apa? Supaya nanti dia aja yang manage. Kalau misalkan ada crash, otomatis dia yang restart. Logs-nya itu nanti dia akan tampilin, dia yang akan ngatur lebih rapi kayak gitu. Dan basically ya udah dia aja yang nge-manage proses si aplikasi kita, si API kita gitu. Nah, di sini gue udah ada guide-nya karena gue selalu lupa ya gitu ya cara nge-start PM2 menggunakan command npm start. Oke, tapi nggak apa-apa, kita jadi programmer Stack Overflow. Di sini sekarang kita ikutin aja. Komen ini kecilin dulu dikit. Nah, kita ikutin komen yang atas ini ya.
pm2 start npm dash dash name, ini untuk ngeset nama aplikasi kita ya, misalkan API CRUD gini. Habis itu dash dash spasi start. Nah, sebelum gua enter, ini gua akan jelasin dulu. Di sini basically kita akan nge-start aplikasi kita menggunakan pm2. Nah, komen yang akan kita gunakan untuk nge-start pm2-nya atau nge-start aplikasinya adalah npm start kayak gitu. Nama aplikasinya kita namakan adalah API CRUD. Nah, sekarang kalau kita enter, set. Oke, lihat nih, udah muncul udah muncul name API CRUD. Nah, kalau kalian mau tampilin ini lagi, tinggal ketik pm2 status kayak gini. Nah, ini muncullah tabelnya ya. Ada API CRUD. Di sini kelihatan gitu restartnya udah berapa kali restart, statusnya berapa, makan CPU berapa banyak, memori berapa banyak. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang, oke, kita ini gue clear aja biar rapi. Sekarang kita kembali lagi ke panel kita, ke konsol si ID Cloud Host-nya. Ini gue akan copy clipboard si IPv4 address-nya. Sekarang kalau misalkan gue paste di dalam browser, terus gue kasih titik 2000, karena ingat kita kan running di port 2000 ya. Kalau kalian lihat di sini udah berhasil muncul kayak gini nih, cannot get. Oke, kenapa kayak gini? Ya karena kita nggak ngeset endpoint slash doang. Kita ngeset endpoint namanya products di sini. Kalau kalian ingat. Oke, dan di sini hasilnya adalah sebuah array kosong. Kenapa begitu? Karena saat ini tidak ada produknya di dalam database kita. Nah, ini kalau kalian mau ngelihat cara kerjanya, ya silahkan ngecek GitHub-nya aja ya, atau nonton tutorialnya lagi gitu. Anyway, sekarang kita udah bisa bikin sebuah produk. Ini gue agak lupa, jadi gue akan buka Prisma skemanya. Nah ini akan ada name, price, description, dan image. Nah sekarang kita coba nih. Gue akan menggunakan Postman. Di sini gue lupa buka, jadi kita coba buka bersama si Postman-nya. Sebentar ya. Di sini udah ada Postman-nya. Sekarang kita coba paste si URL-nya, terus kita kasih port 2000 kayak gini, /products. Kita send, hasilnya harusnya sama, munculnya sebuah array kosong ya. Karena kita belum tambahin apa-apa. Ini kenapa nggak bisa ditutup ya? Anyways, nggak apa-apa. Sekarang coba kita tambahin ya sebuah data dengan menggunakan post method. Kita ke body, habis itu raw, kita ganti ke JSON. Fields-nya ada apa aja? Ada, yang pertama ada name, kayak gini. Misalkan name-nya kaos oblong gitu ya, kaos oblong. Terus kita kasih price, integer, misalkan harganya 100.000. Gini. Description, misalkan kaos keren bos gitu. Terus image-nya kita kasih ya image URL aja dulu, image URL kayak gini. Sekarang kalau kita send, muncul responsnya kayak gimana. Dan kalau kita bikin tab baru, ini gue copy dulu URL-nya. Kita bikin tab baru, kita get. Sekarang sudah muncul, tapi ini nggak tahu kenapa nyangkut, jadi kita coba di browser aja. Nah, sekarang ini berhasil muncul data yang kita udah set gitu. Ini nggak tahu kenapa si Postman ini nyangkut. Tapi anyways guys, di sini udah berhasil kita gunakan endpoint-nya. Nah, kalau kalian mau menggunakan endpoint lain ya untuk update-nya sama untuk delete-nya, silakan banget. Tapi basically itu doang caranya untuk ngedeploy aplikasi atau sebuah API menggunakan sebuah VPS. Dan API ini sekali lagi kita menggunakan Express, Prisma, dan database Postgres. Sekali lagi gue akan jelasin overview-nya. Sebenarnya cukup simple, ini lama panjang karena banyak aja gitu step by step prosesnya. Tetapi sebenarnya cukup simple, kita tinggal baca dokumentasi doang. Step pertama kita create VM-nya doang, terus kita SSH ke VM-nya untuk melakukan banyak instalasi seperti Nginx untuk web server kita, Node.js untuk jalanin aplikasinya, PostgreSQL untuk database-nya. Kalau ini 3 sebenarnya udah ke set, basically yang akan kita lakukan adalah sama kayak kalau misalkan kita nge-clone project kita ke dalam lokal komputer kita untuk development ya. Kita nge-clone repositorinya ke VM, terus kita
install packages-nya. Habis itu tadi kita juga sempat udah setup environment-nya ya. Oke, kita gunakan file.env. Habis itu kita set up untuk ngejalanin aplikasinya menggunakan PM2 dengan cara kita install si PM2 secara global. Baru setelah itu kita jalanin menggunakan PM2 dengan command npm start. Dan sekarang aplikasi kita itu sudah berhasil. Nah nih, sekarang baru berhasil nih di Postman. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan kalian mau menggunakan sebuah VPS yang simple, yang harganya cukup murah ya, tadi cuma 100.000 doang, modal 100.000 kita berhasil bikin API dan database all in one package. Ini boleh banget, silahkan menggunakan tutorial ini. Dan kalau misalkan kalau kalian mau membantu gue juga, ya silahkan menggunakan link di bawah untuk daftar di ID Cloud Host gitu. Dan ini sekali lagi tapi teman-teman gue akan remind, ini hanya berguna atau gue sarankan kalau misalnya kalian menggunakan project kecil yang simple-simple aja. Nanti ke depannya kalau kalian mau hosting sebuah aplikasi yang skalanya lebih besar, tentu saja tidak bisa menggunakan cara kayak gini. Tapi kalau kalian penasaran, silakan komen di comment section untuk request aja atau ngasih tahu gue kalau kalian tertarik untuk deployment tapi untuk skala yang lebih besar. Anyways guys, palingan ini aja yang mau gue share untuk video kali ini nih. Semoga berguna untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau ini berguna untuk kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.